Halo semuanya, video kali ini akan membahas mengenai swasembada pangan dan revolusi hijau di era pemerintahan Soeharto. Selama 32 tahun memimpin, banyak catatan kebanggaan dan prestasi yang ditorehkan mendiang Soeharto. Salah satunya swasembada pangan. Pada tahun 1984, Indonesia berhasil swasembada beras dengan angka produksi sebanyak 20 juta ton yang membawa Soeharto mendapatkan penghargaan dari FAO, yaitu Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia. Pada tahun 1985, kala itu juga Republik Indonesia masih bisa menyumbangkan 100.000 ton padi untuk korban kelaparan di sejumlah negara Eropa. Penghargaan dari FAO sendiri berupa medali emas dua sisi. Satu sisi medali terukir gambar timbul sosok yang punya julukan Bapak Pembangunan, yaitu Soeharto. Sementara sisi lain ada gambar petani sedang menanam padi beserta tulisan From Rice Importer to Self-Sufficiency. Pencapaian itu tidaklah mudah, karena swasembada pangan baru dicapai Soeharto setelah 12 tahun memimpin. Artinya butuh lebih dari 3 periode lagi bagi Soeharto untuk bisa mencapai swasembada. Kesuksesan Indonesia mengantongi penghargaan swasembada beras tak lepas dari fokus Presiden Indonesia kedua ini dalam menguatkan sektor agribisnis. Pemerintah Orde Baru mengartikan stabilitas harga beras pada tingkat yang terjangkau, yakni murah, menjadi indikator sempurna ketahanan pangan. Di sisi lain, ketetapan FAO tahun 1999 menjelaskan bahwa suatu negara dikatakan swasembada jika produksinya mencapai 90% dari kebutuhan nasional. Mengutip makalah Banjar Simatupang dan I. Wayan Rusastra bertajuk Kebijakan Pembangunan Agribisnis Padi tahun 2004, disebutkan kalau penghargaan swasembada beras era Soeharto hanya bertahan 5 tahun. Di bawah kepemimpinan Soeharto selama periode 1968 sampai 1998, kebijakan pemberasan nasional diarahkan untuk mencapai 3 tujuan pokok yang saling berhubungan. Pertama, memantapkan ketahanan pangan nasional, dan kedua, memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan stabilitas ekonomi, yakni inflasi nasional. Sedangkan tujuan terakhir adalah meningkatkan pendapatan petani. Komitmen Soeharto yang begitu besar dipresentasikan pada kebijakan produksi beras besar-besaran, salah satunya dalam pembangunan lahan dan irigasi. Investasi besar juga gencar pemerintah Orde Baru lakukan sepanjang 1970 hingga 1980. Namun strategi tersebut lambat laun mulai mengalami perlambatan, sehingga berdampak pada laju produksi beras. Alhasil pada tahun 1990, pemerintah Soeharto kewalahan memenuhi konsumsi beras masyarakat yang bertumbuh menjadi 30 juta ton beras dan memutuskan untuk mulai mengimpor beras. Swasembada pangan peninggalan Pak Harto akan terus dikenang bangsa Indonesia, yakni satu strategi yang digagas Pak Harto untuk memajukan sektor pertanian kala itu adalah revolusi hijau. Revolusi hijau sendiri merupakan cara bercocok tanam dari tradisional berubah ke cara modern untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Revolusi hijau muncul karena adanya masalah kemiskinan yang disebabkan karena pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat pesat tidak sebanding dengan peningkatan produksi pangan. Beberapa usaha yang dilakukan pemerintah Orde Baru untuk menggalakkan revolusi hijau, di antaranya upaya intensifikasi pertanian, ekstensifikasi pertanian, diversifikasi pertanian, dan rehabilitasi pertanian. Penggagas revolusi hijau sendiri adalah Thomas Robert Malthus yang lahir pada tahun 1766, di mana dia berpendapat bahwa masalah kemiskinan adalah masalah yang tidak bisa dihindari. Namun yang memulai revolusi hijau adalah seorang agronomi, yaitu Norman Borlaug, yang berhasil menciptakan varietas baru benih gandum pada tahun 1940-an, lalu membudidayakannya di Meksiko. Borlaug juga mempromosikan penggunaan pupuk kimia dan sistem irigasi modern. Revolusi hijau di Indonesia baru dimulai pada tahun 1970 sampai 1980-an. Pada tahun 1984,
pemerintah mengeluarkan program Panca Usaha Tani yang terdiri dari 5 asas utama. Pertama, pemilihan dan penggunaan bibit unggul. Kedua, pemupukan secara teratur. Ketiga, irigasi yang baik dan cukup. Yang keempat, pemberantasan. Dampak positif dari hadirnya revolusi hijau. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan petani. Kedua, menguatnya perekonomian pedesaan. Ketiga, meningkatkan ketahanan pangan nasional. Yang keempat, membuka kesadaran masyarakat pedesaan akan pentingnya adaptasi teknologi. Adapun dampak negatif dari adanya revolusi itu sendiri. Yang pertama, ketergantungan petani terhadap pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan. Yang kedua, penggunaan teknologi modern dalam usaha tani yang belum merata menimbulkan kesenjangan. Yang ketiga, munculnya kapitalisasi dalam sektor pertanian. Setelah 84 dapat swasembada, pada waktu itu ada pertanyaan di kalangan kita, bisa enggak kita mempertahankan swasembada? Karena rupa-rupanya mempertahankan swasembada tersebut tidak mudah. Kami terus berusaha, di sampingnya ekstensifikasi menambah daripada areal sawah, juga meningkatkan daripada intensitas. Dan ini hari antara lain dalam rangka menaikkan daripada produksi beras dengan intensitas menggunakan pakan pupuk berubah dengan menggunakan pupuk curah, sekarang diganti dengan pupuk tablet. Apa sebabnya? Ini juga atas dasar daripada penelitian dan logikanya memang demikian, karena dengan menggunakan pupuk curah itu tetap ada sebagian terbang, kemudian nyangkut pada pohon. Sebelumnya kemudian lantas menjadi masuk tanah, takut kepada air. Sehingga diperkirakan oleh ahli kita, paling tidak 20% itu ya tidak bisa. Sekarang bagaimana agar supaya bisa tercapai yang 20% itu betul-betul bisa kita. Satu-satunya ya yang nyangsang kepada pohonnya hilangkan, kemudian yang larut itu juga supaya hilangkan, satu-satunya dengan tablet. Nah, ternyata dengan tablet itu menghemat 20% tadi bisa kita capai. Nah, biasanya dengan pupuk curah 1 hektar dalam rangka Suprainsus membutuhkan 250 kg kan. Sekarang itu 20% bahkan lebih, ternyata cukup di antara 150 sampai 187,5 kilogram saja. Dan emasnya berapa? Bagi emasnya kurang lebih 62,5 kilogram per hektar. Nah, kalau kita perhitungkan daripada biaya ongkos daripada pupuk yang sekarang 260, ya itu berapa? Diambil curah dibuat tablet, tentu ada ongkosnya. Tidak ada yang kemudian memberikan begitu saja, tentu ada ongkosnya. Ternyata hanya Rp35 tiap kilogram saja. Berarti setidaknya Anda bisa menghemat 62,5 kilogram kali 260, lantas diambil Rp35 sebagai ongkos kali 187,5 kilogram. Berapa? Paling enggak 9.600, 800 menghematnya saja. Ya. Kalau tidak pakai pupuk ya, maka tidak akan menghemat tadi 9.600, 800.